Aduh kamu tuh sibuk banget deh, kayaknya waktu berkualitas kamu sama anak kamu tuh kurang banget deh. Nah hal-hal seperti itu yang bikin kita jadi ngerasa, iya ya, jangan-jangan emang iya ya. Merasa bersalah di situ kan. Jadi burnout ini tuh terjadi apabila kita tuh merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental, itu teorinya. Karena dari burnout ini nanti mengarahnya ke stres, belum lagi kalau misalnya naik lagi ke depresi gitu. Jadi memang perlu untuk diagnosa dari psikolog. Paling tinggi mom guilt itu tuh di era perfeksionis. Makanya kita jadi overthinking. Yes. Semua mau kita handle gitu kan. Yeah. Jadi kitanya jadi perfeksionis. Ketika semua hal kita handle, udah pasti kita akan burn out. Ketika kita burn out, kita jadi mom guilt-nya muncul tuh. Nah, kalau udah merasa bersalah yang muncul, berarti apa? Work life-nya nggak balance. Nah itu dia. Jadi memang semuanya akhirnya berkesinambungan. Hai Besti Bulak, aku Dea Miril. Hari ini aku bersama Kak Aninda. Hai Kak, apa kabar? Hai. Baik, alhamdulillah. Nah Kak, perkenalkan diri dulu dong, biar Besti Bulak tahu nih kegiatan Kakak sehari-hari apa. Halo, perkenalkan, nama saya Aninda. Saya adalah seorang praktisi psikologi anak usia dini. Sekarang kesibukan saya membuka konsultasi minat dan bakat untuk orang dewasa, dan juga menjadi content educator untuk Instagram dari tahun 2013 sampai sekarang. Salam kenal. Menurut Kak Aninda, work-life balance kayak ibu-ibu seperti aku ini tuh sebenarnya perlu gak sih? Oke, jadi itu banyak yang mengatakan bahwa work-life balance pada ibu bekerja itu mitos gitu ya. Mitos atau fakta sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang mitos, enggak juga. Tapi untuk mencapai faktanya tuh agak effort gitu. Nah effortnya tuh gimana sih? Jadi kayak misalnya kita sebagai bekerja itu kan ada peran sebagai pekerja gitu ya. Ada peran juga sebagai ibu gitu. Nah ketika kita menjadi pekerja maka kita harus perform, kita ingin profesional juga gitu ya. Tapi ketika kita sampai rumah segala sesuatunya tuh pengen kita handle. I see. Ya kan, keluarga itu tetap jadi prioritas utama buat kita gitu. Walaupun memang mungkin ada beberapa keluarga yang suaminya ikut membantu kok, atau misalkan ada support system yang lain kok gitu ya. Tapi sebagai ibu tuh ada rasa-rasa, enggak, aku tuh pengennya aku loh yang handle semuanya gitu. Itu. Terus udah gitu kalau dari sisi pekerja ada beberapa bakat yang aku temukan dari assessment minat dan bakat yang sedang aku jalani sekarang itu, bahwa ada orang-orang yang memang terlahir dengan bakat bekerja gitu. Yang mana menariknya ketika dia di rumah atau misalnya dia tidak ada kegiatan yang rutin gitu ya terkait pekerjaan, dia akan merasa kurang produktif, tidak berdaya gitu. Jadi di satu sisi ya ada tuh yang pengennya bekerja tapi juga pengen mengurus rumah gitu ya, kayak kita gini ada ya gitu ya. Dan inilah kalau di psikologi itu butuh banget yang namanya psychological well-being gitu. Psychological well-being ini apa? Jadi ini adalah kesejahteraan diri gitu. Jadi ketika seseorang merasa dia itu bahagia, dia itu puas dengan hidupnya, terus juga ada rasa sehat. Sehat ini tuh bukan cuma fisik tapi juga mental gitu. Jadi makanya kalau kita kaitkan dengan tadi nih work-life balance adalah ketika seseorang walaupun misalkan load pekerjaannya dia banyak banget gitu ya, juga ketika sampai rumah tuh udah malam, bertemu dengan anak-anak waktunya singkat dan perlu pinter-pinternya dia ngatur waktu, tapi di satu sisi dia ngerasa happy, di satu sisi dia ngerasa puas, fisik dan mentalnya dia sehat, berarti dia work life-nya balance gitu. Berarti kalau misalnya kadang-kadang kita suka punya feeling guilty atau mom guilt, itu udah pasti dong Kak. Secara kita bekerja, jadi 9 to 5 kita menjadi pekerja, lalu ketika pulang ke rumah kita harus berganti peran menjadi seorang ibu. Kadang-kadang ada mom guilt-nya sedikit gitu. Gimana cara kita mengatasi itu biar guilt ini ya? Iya, si mom guilt ini biar kita tuh tidak ada tuh perasaan kayak gitu. Atau mungkin itu adalah perasaan sangat wajar menurutku, tapi minimal kita harus sedikit mengurangi bisa handle itu gitu ya. Jadi mom guilt ini sebenarnya tuh terjadi karena adanya ekspektasi gitu kan. Kemarin aku sempat baca penelitiannya, katanya tuh paling tinggi mom guilt itu tuh di era perfeksionis. Makanya kita jadi overthinking. Semua mau kita handle gitu kan. Jadi kitanya jadi perfeksionis, itu yang paling tinggi. Berikutnya tuh ada di area yang kita jadi merasa
saya mungkin bukan ibu yang sempurna ya. Waktu bersama anak tuh sangat sedikit ya, itu tuh ada tuh ya perasaan setelah si perfeksionis ini. Nah, tadi ekspektasi ini kita perlu cari tahu dulu sebenarnya ini muncul dari mana ekspektasinya. Apakah dari diri kita sebagai yang punya peran ini atau dari bisikan-bisikan orang-orang di sekitar kita, ya kan? Supporter kita. Bener gitu. Misalnya kayak keluarga atau mungkin teman-teman yang bilang kayak aduh kamu tuh sibuk banget deh, kayaknya waktu berkualitas kamu sama anak kamu tuh kurang banget deh. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin kita jadi ngerasa iya ya, jangan-jangan emang iya ya, merasa bersalah di situ kan. Nah, jadi sebenarnya gini, mau dari manapun munculnya mom guilt ini, apakah dari dalam diri kita ataupun dari luar gitu ya, tetap yang tahu seberapa besar atau seberapa berkualitasnya hubungan kita sama anak kita, sama keluarga kita, itu hanya kita yang tahu gitu. Kita yang ngerasain. Oke, misalnya kita sibuk banget, tapi setiap hari saya masih ada waktu kok sama anak-anak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tadi dia tanya bagaimana ya caranya ya untuk bisa meminimalisir mom guilt itu, kita tanya sama diri kita. Sejauh ini hubungan kita sama anak-anak seperti apa? Apakah betul berkualitas ataukah tidak? Jadi kita bisa ngerem pikiran kita sendiri dan kita juga bisa ngerem perkataan orang-orang yang di sekitar kita. Oh enggak kok, selama ini kita tetap dekat kok sama anak-anak. Berarti secara nggak langsung kita harus introspeksi diri juga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri kita sendiri? Karena terkadang yang mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri ya kan. Bener banget. Makanya kadang-kadang kita suka menilai diri kita atau kita jadi berubah itu karena biasanya pemikiran kita sendiri. Berarti kalau timbulnya burnout gitu ya, kita tuh harus notice sedemikian rupa biar tidak menjadi sebuah masalah tuh gimana cara biar kita notice itu. Jadi burnout ini apalagi dalam konteksnya ibu bekerja ya. Burnout itu tuh terjadi karena overthinking nggak? Bisa jadi. Jadi burnout ini tuh terjadi apabila kita tuh merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Itu teorinya gitu ya. Kelelahan baik secara fisik maupun mental. Berarti kalau misalnya kita sebagai ibu bekerja, mungkin kita ngerasa capek banget di kerjaan, sampai rumah pun kita capek banget ngelihat anak-anak yang mungkin masih heboh, kita harus kayak nemenin mereka ya kan ya Dek ya. Dan tuh aduh, aku udah capek banget gitu. Nah, dari sini nanti dibagi dua gitu ya, dari fisik, dari mental. Kalau fisik itu biasanya terlihat apabila adanya perubahan pola-pola. Misalnya gini Dek, awalnya tuh tidurku normal, tapi kenapa sekarang jadi insomnia ya? Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang jadinya tuh ngantuk terus bawaannya. Itu ada. Yang stresnya ke arah situ. Boleh aku potong sebentar? Boleh. Berarti tanda kecil itu tuh sangat penting gitu kan? Bener. Yang mungkin buat kita kayak masa sih gini aja gitu ya. Tapi itu juga termasuk. Terus juga ada lagi yang berubahnya tuh di area makan gitu. Yang tadinya makannya normal, kok sekarang jadi nggak mau makan, atau mungkin jadi overeating, maunya makan terus. Itu juga ada yang kayak gitu. Dan ada lagi yang sakit secara fisik ada di area-area tertentu, misalnya kayak sakit kepala terus menerus, atau kayak aduh jantungku kok berdebar banget ya gitu. Itu juga ada yang seperti itu, atau pencernaannya nggak enak gitu. Itu juga, itu dari area fisiknya. Nah kalau dari area mental, ini yang biasa kita rasain tapi kita denial gitu. Karena kan kita ngerasa aduh jadi ibu tuh harus jadi superhero kali ya, gitu kan. Jadi yang pertama biasanya tuh yang berasa banget di kita adalah mood swing. Itu berasa banget. Mood swing itu entah misalkan tadinya dari normal terus jadi sedih, tiba-tiba marah, ntar jadi sedih lagi, gampang banget kok naik turunnya. Itu satu. Terus yang kedua ngerasa jauh dari anak-anak, dari suami, kayak berjarak gitu. Apakah aku terlalu sibuk ya? Jadi kayak aku berjarak sama anak-anak gitu. Kak, tapi itu jadi kayak seperti PMS ya? Iya, benar kan? Iya. PMS itu salah satu gejalanya memang tadi ya. Si mood swing tadi. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kita udah PMS plus burnout ya udah makin jadi tuh ceritanya. Benar. Nah itu kalau dari sisi mentalnya. Terus ada juga mungkin sampai ke titik gini, akhirnya kita jadi suka berfantasi nih Dek. Berfantasi dalam artian kayak ada what if-nya gitu. Misalnya kayak aduh kalau aku resign enak kali ya, mungkin ya ke arah situ. Atau bahkan mungkin gini, aduh kalau misalnya aku libur, kerjaan gak dibawa, anak-anak gak dibawa, aduh enak banget kali ya. Nah itu juga salah satu yang muncul apabila kita burn out gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya tanda yang paling mudah untuk tahu kita burn out atau enggak, kita bisa lihat gini, ketika biasanya tuh kita tuh nyaman ngerjain aktivitas tersebut gitu ya. Oke lah misalnya
kerja tuh kadang ada mungkin hari-hari dimana kayak aduh mager banget sih, tapi tetap kita kerjain gitu ya. Atau misalnya ketika kita ngurus anak juga aduh kok rewel banget, tapi tetap kita ladenin anaknya. Nah kalau udah burnout itu aktivitas yang biasanya kita lakukan ini kayak stop gitu deh. Kayak aduh nggak mau aduh aku nggak nyaman, aduh aku nggak mau ngelanjutin yang kayak gitu. Itu kalau udah tanda-tanda burnoutnya. Nah Kak, kalau misalnya kadang kita juga tidak boleh self diagnosis buat diri betul. kita. Nah ini gimana tuh caranya biar kita tidak terlihat dan merasa bahwa ini self diagnosis? Karena katanya kita tidak boleh juga melakukan hal itu. Boleh. Jadi kalau udah sampai di titik itu kok kayaknya menurun ya rasa-rasa aku ingin bekerja tadi atau mengurus anak kok kayak tiba-tiba jelek gitu tuh. Better memang konsultasi ke psikolog gitu. Karena dari burnout ini nanti mengarahnya ke stres. Belum lagi kalau misalnya naik lagi ke depresi gitu. Jadi memang perlu untuk diagnosa dari psikolognya. Oh gitu, jadi kalau kita sudah merasa terlalu berat untuk bisa mendiagnosa apa yang terjadi sama diri kita, lebih baik langsung sama ahlinya aja gitu. Bener, biar gak salah diagnosa juga ya. Bener, aku pengen tahu nih, tipsnya gimana sih biar bisa bagi waktu, bagi peran, karena kayaknya peran kita banyak banget ya Kak, menurutku. Jadi aku sebagai pegawai Bulog, lalu nanti aku di rumah sebagai ibu, dan aku juga harus menjadi istri gitu. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa bagi-bagi momen itu, tapi dapat semua gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kapan sih bagi-baginya atau gimana sih cara bagi-baginya terkait aku ya. Jadi sebenarnya kalau aku itu tipe, kalau dari bakatku tuh termasuk orang yang punya tipe pekerja. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ambis, ada nih ambis-ambisnya gitu ya. Boleh dong, kan kita cewek tetap boleh berambisi. Bener, boleh banget. Cuman memang harus realistis ya kan, sama peran-peran kita tadi. Nah ini nih yang agak PR nih deh gitu. Apalagi kalau misalnya pas kita tahu bahwa oh ya ini peran aku gak cuma bekerja aja, di rumah aku tiba-tiba harus switch peran lagi nih gitu. Nah kalau aku karena bekerjanya di rumah gitu ya, yang aku rasakan adalah dengan bekerja di rumah itu tuh waktu bekerjanya tuh gak jelas gitu. Jadi kadang anak berangkat sekolah, katakan anakku berangkat sekolah jam 6:30 gitu ya, jam 6:30. Di situ aku udah mulai kerja gitu. Ada yang pada saat pagi tuh udah mulai kerja dari pagi. Kadang anak udah mau tidur malam, aku masih kerja gitu. Nah itu yang akhirnya aku pikir oh nggak bisa nih kayak gini. Aku harus bagi waktu kapan aku kerja, kapan aku stop gitu. Jadi nggak bisa ngikutin karena ini di rumah, jadinya mungkin ya udah santai aja kapanpun aku bisa bekerja lah. Anak-anak kan juga butuh gitu, butuh aku gitu. Nah that's why akhirnya aku bagi waktu bekerjaku yang tadinya nih, kan tadi kan sempat ngomongin kalau aku konsultasi, bukan konsultasi itu ya. Jadi konsultasi itu tadinya tuh aku sempat buka 2 sesi kalau malam. Jadi jam 6 sampai jam 6 tuh habis maghrib gitu ya, sampai jam 7:30. Mulai lagi dari jam 8 sampai 9:30. Nah di situ aku merasa bahwa oh ini waktu bersama anakku berkurangnya banyak banget gitu. Akhirnya aku ganti, aku minta ke adminku gitu kalau aduh diganti aja deh. Jadi malam itu hanya 1 jam, itu pun di 6:30 sampai jam 8. Jadi mulainya di tengah-tengah, selesainya juga nggak sampai malam gitu. Berarti kita sebagai ibu tuh harus pintar juga time management. Lalu kita juga harus sadar bahwa siapa kita gitu ya. Maksudnya kita sudah punya anak, tidur jam berapa. Mungkin menemani anak tidur itu suatu hal yang sangat berharga banget ya. Bener banget. Terus sama kayak tadi kakak juga bilang kalau kita juga harus tahu nih bahwa peran kita tuh kan banyak. Jadi kita sudah bisa memilah-memilah gitu. Nah terus kalau misalnya kita punya pikiran mau me time itu boleh gak sih? Atau enggak lah, ibu gak perlu me time, why gitu. Ini tuh salah banget kalau ada pemikiran bahwa ibu itu tuh gak perlu me time. Ibu itu tuh ibaratnya pokoknya all out untuk keluarga gitu ya kan. Kayak gak ada waktu buat kita. Kayak robot dong. Bener ya kan, kesannya kan jadinya kayak gitu ya. Kok kayaknya aku gak punya capek apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin me time itu tuh banyak banget manfaatnya. Dan ujung-ujungnya manfaatnya tuh bukan buat diri kita, percaya nggak? Jadi misalnya gini, ketika kita me time nih habis kerja gitu ya, terus kita me time gitu di tengah-tengah itu. Nanti ketika kita mau balik bekerja lagi, pastinya kan kita jadi udah lebih seger dong, ya kan? Lebih fresh, karena lebih recharge. Bener, lebih fokus akhirnya kerja. Akhirnya me time itu baik untuk bekerja karena akhirnya kita jadi lebih fokus gitu. Kalau untuk anak-anak mungkin jadinya kita jadi lebih moodnya jadi lebih bagus, ngadepin anak-anak juga jadi lebih enak. Mungkin yang tadinya lagi capek banget ketika kita udah me time tuh ngadepin anak-anak juga jadi nggak setegang kalau misalnya kita
belum me time tadi. Jadi sebenarnya me time itu manfaatnya bukan buat kita pribadi ya, tapi untuk orang-orang atau pekerjaan kita juga. Dea, kamu kan ibu bekerja nih, aku jadi penasaran. Kamu tuh juga masak gak sih di rumah kalau udah kerja gitu seharian? Oke, of course aku masak karena masak itu menurut aku adalah me time. Betul. Nah, Kak Aninda sekarang masak itu udah nggak repot lagi karena beras beef Fusetra Ramos yang rasanya enak, pulen dan wangi sudah tersedia di retail modern di seluruh Indonesia. Berarti di saat kita me time kita bagi tugas dong sama suami gitu. Nah, sebenarnya boleh gak sih suami tuh ikut juga menghandle beberapa pekerjaan kita yang di rumah gitu, terutama untuk pegang anak ya, karena kan terkadang tuh kita melakukan kegiatan anak tuh masih mau nempel dan segala macam. Nah, peran suami untuk bisa juga ikut join sama beberapa kegiatan kita itu sebenarnya sepenting apa, Kak? Penting banget karena sebenarnya support dari suami atau support system yang ada di rumah yang lain itu yang membantu kita untuk sehat secara mental gitu. Betul, karena kalau misalnya katakan ya, misalnya kita tadi nggak ada bantuan dari suami ya, terus semua hal kita handle. Ketika semua hal kita handle, udah pasti kita akan burn out, ya kan? Ketika kita burn out, kita jadi mom guilt-nya muncul tuh, ngerasa bersalah. Nah kalau udah merasa bersalah yang muncul, berarti apa? Work life-nya nggak balance. Nah itu dia. Jadi memang semuanya akhirnya berkesinambungan. Satu kesatuan. Bener. Jadi, dengan versi yang benar gitu. Sebenarnya kita bisa ya menjalankan semua itu ya. Betul. Ibu itu hebat sekali Hebat banget. Karena mikirin banyak hal di kantor sampai rumah, mikirin anak dan suami gitu. Nah, Kakak bisa spill gak apa sih yang harus ada di mindset kami nih working mom gitu ya? Apa mindset yang paling oke nih buat biar kami menjalankan pekerjaan di kantor dan di rumah tuh bisa balance dengan lebih ringan gitu lebih ya rasanya ya. Oke, jadi anak itu tuh sebenarnya tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Gitu ya. Anak tuh butuh ibu yang happy dan merasa baik-baik saja sama dirinya dia sendiri gitu. Dan salah satu caranya ibu itu merasa baik-baik saja dan happy tadi adalah dengan mempunyai waktu luang gitu. Waktu sendiri untuk ibunya. Me time tadi. Tapi bukan berarti kalau me time itu aku harus jalan-jalan, aku harus melakukan hal-hal yang fancy gitu. Enggak juga gitu. Sesederhana sebenarnya kita nikmatin nafas deh. Kadang kita kalau lagi hektik kita nggak sadar kita lagi nafas ya nggak? Ya kan, kita nggak sadar kita lagi nafas, dan nafas itu menurut aku tuh adalah salah satu nikmat Tuhan yang luar biasa banget gitu, yang kalau kita rasain tuh kayaknya wah enak banget ya gitu. Jadi Besti Bulog, nikmati harimu, nikmati nafasmu, semoga semuanya jadi terasa lebih ringan, semuanya jadi terasa lebih mudah gitu sih. Menurut aku jadi lebih ke rasain deh apa yang kita punya, be present with what yourself have right now gitu. Oke Kak Aninda, terima kasih banyak ya untuk sharingnya hari ini. Daging banget, dan menurutku support antara woman to woman itu emang penting banget. Support itu bukan hanya kehadiran, tapi dengan berkata indah, memberikan insight, itu juga penting banget buat kita para working mom ya gitu. Jadi menurut aku tidak ada ibu yang sempurna, tapi ibu bahagia bisa menyempurnakan semua keadaan yang ada di rumah. Kak Aninda, thank you untuk waktunya buat insight-nya hari ini. Semua sangat bermanfaat. Dan terima kasih banyak buat Besti Bulog yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bulog Business. And see you!